Nah, yang terpenting lubang. Usahakan lubang lebih lebar ya. Usahakan dia agak longgar. Nah, agak longgar seperti ini ya. Jangan ngepres. Ya kenapa tidak boleh ngepres? Oke, baiklah untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini, channel John Kreatif. Nah, jadi di video kita yang kali ini, kita sedang melakukan kegiatan menanam tanaman kelapa sawit. Nah, jadi kali ini saya akan tunjukin kepada teman-teman bagaimana dan seperti apa prosesnya menanam tanaman yang masih kecil seperti ini. Nah, sedangkan usia bibit ini masih di bawah 1 tahun, tentu ada trik-trik dan langkahnya yang perlu kita pahami bersama. Nah, jadi berhubungan bibit ini kita buat sendiri, kita semai sendiri. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita memindah bibit ini ke lapangan yang akan kita tanam, tentu kita akan seleksi terlebih dahulu. Nah, jadi menurut kita mana yang agak besar itu yang akan kita tanam terlebih dahulu. Yang mana yang belum layak dipindah di lapangan tentu akan kita pelihara kembali. Nah, jadi selengkapnya akan kita praktek langsung di lapangan. Bagaimana cara kita menanam bibit ini supaya lebih mudah tumbuh dan tidak ada yang gagal nantinya ketika ditanam di lapangan. Yuk kita simak video berikutnya yang lebih detailnya. Nah, berikut akan kita peragakan bagaimana cara kita menanam seperti yang biasa kita lakukan. Nah, bibitnya seperti ini. Ini bibitnya usia 9 bulan ya. Nah, sedangkan alat yang kita butuhkan untuk menanam tanaman ini, kita menggunakan penggali seperti ini. Ya terkadang kita menggunakan pacul ya. Cuma kayaknya lebih mudah pakai ini ya. Nah, sedangkan pupuknya kita selalu menggunakan pupuk dasar. Pupuk dasarnya jenis ini. Ini untuk khusus lahan mineral ya. Kita pakai rock fosfat. Jadi berapa saja dosis yang harus kita tebar pada lubang ini. Nah, ini takaran yang kita gunakan. Cukup menggunakan 1 takaran ini. Ini kurang lebih setengah kilo dalam 1 lubangnya, setiap lubang nantinya. Nah, berikut akan kita mulai ya. Ini kita siapkan dulu. Nah, jadi untuk teman-teman supaya tanaman ini tidak salah, sebelum kita menanam, kita lihat dulu, nah itu temannya kemana gitu ya, supaya tidak meleset. Ya terkadang ada pancangnya yang agak meleset, jadi ya kita bantu lagi dengan cara dilihat dulu sebelum menggali lubangnya. Kecuali misalnya ada pangkal kayu ya, terkadang kita geser kisaran 50 cm sampai 1 meter itu tidak masalah. Itu kalau memang tunggul terlalu besar ya kita tidak mungkin menanam di dekat tunggul ya, karena ada tunggul yang sangat bandel ya, misalnya ada yang sekitar 10 tahun tunggul itu masih belum bisa lapuk. Nah, jadi seperti apa cara kita melobang tempat yang akan kita tanam? Nah, kita cukup melobang dengan cara seperti ini. Kemudian kita cabut.
Nah, jadi setelah kita lubang, biasanya akan kita coba dulu. Terkadang tanah ini kan ada yang biasanya tinggi. Coba dulu. Nah, ini akan kita tambah lagi supaya tidak ngepres. Nah, yang terpenting lubang. Usahakan lubang lebih lebar ya. Usahakan dia agak longgar. Nah, agak longgar seperti ini ya. Jangan ngepres. Ya, kenapa tidak boleh ngepres? Nanti ketika kita madat tanahnya itu, dia tidak bisa rapat. Tidak bisa rapat dengan ini nanti dinding tanah yang ada di sekitar sini. Nah, jadi setelah kita lubang, kemudian kita tebal. Ini sih gampang ya. Cukup seperti ini saja sudah cukup. Nah, setelah itu baru kita kupas. Ini jangan lupa dikupas ini. Nah, setelah kita kupas baru kita letak, kita paskan. Nah, usahakan tanah ini agak dalam dari ini, dari permukaan dasar ini ya. Jangan ini lebih tinggi dari tanah. Belum lagi ketika hujan, jadi nanti dia akan nongol. Jadi tanaman nantinya hidupnya kurang maksimal biasanya. Nah, setelah kita pas seperti ini, baru kita isi tanah seperti ini. Ini gunanya kita bikin rongga tadinya. Kita isi dulu pakai tanah yang halus. Apalagi musim kemarau, ini tidak boleh ada yang kosong. Ya. Kenapa tidak boleh kosong? Ya karena terkadang ini gampang sekali layu, gampang mati daun bagian bawahnya, sehingga daun tanamannya nanti tidak mudah suburnya. Nah, setelah itu baru kita injak seperti ini. Ya memang sih yang namanya tanam kelapa sawit itu ditanam bagaimanapun, kalau yang mudah hidup ya tetap hidup, cuma pasti berbeda nantinya. Nah, setelah kita padatin, biasanya kita cek lagi, jangan sampai ada rongga. Setelah itu baru kita baguskan lagi. Nah, seperti ini. Nah, usahakan agak cekung bagian sininya. Agak cekung. Jangan dia timbul seperti gini, maksudnya ngerucut. Kenapa tidak boleh ngerucut seperti ini? Jadi ketika dipupuk, pupuknya lari jauh. Kalau dia cekung, ketika dipupuk di sini nantinya, pupuknya itu pasti lari ke sekitar pangkal tanam ini. Nah, ini fungsinya kita bikin agak sedikit cekung ya. Nah, ini seperti ini. Ini agak cekung nih, ya sedang-sedang saja. Terlalu cekung pun tidak bagus. Nah, setelah selesai, kemudian kita kasih tanda, lalu kita pasang polybag ini. Nah, jadi apa fungsi polybag ini? Nah, ini nantinya ketika teman-teman nanam di barisan yang lainnya, dari jarak jauh teman-teman sudah bisa melihat bahwa yang ini sudah tertanam. Hanya itu sih fungsinya dipasang polybag seperti ini. Nah, jadi seperti inilah cara kita menanam tanaman bibit sawit yang usia 9 bulan. Nah, karena di usia seperti ini sangat hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati, nanti akan lambat perkembangannya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.